warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, khususnya dari anak-anakku, wargaman 1 Trenggalek. Pembahasan kita kali ini adalah tentang istishab. Makna istishab secara umum adalah mengembalikan hukum kepada hukum yang pernah ada sebelumnya. Misalnya, ada seorang istri yang ditinggal pergi suaminya untuk bekerja jauh. Sudah 5 tahun tanpa ada kabar berita. Dibelanja juga tidak, bahkan kabarnya saja hilang. Bolehkah jika ada pria lain yang kemudian menikahinya? Jika kita berpikir tekstual menurut dalil, nampaknya boleh-boleh saja, sebab sekian lama wanita tidak diberi nafkah oleh suaminya, tentu bisa jatuh talak. Tetapi secara istishab kiranya tidak etis, karena bagaimanapun wanita tersebut masih menjadi milik suaminya yang pergi itu selama belum ada kejelasan tentang kepergiannya, apakah dia sudah meninggal atau mungkin hilang. Misalnya lagi, ada seseorang berada di masjid hendak sholat berjamaah, tetapi dalam kondisi ragu, apakah tadi sudah batal atau belum? Jika kita mengikuti petunjuk hadis, maka dalam kondisi tersebut dinilai sudah wudu selama tidak mendengar atau mencium sendiri bau kentutnya. Tetapi secara istishab, dia dinilai belum berwudu karena diberlakukan kepada hukum asal, di mana hukum asalnya ia belum punya wudu. Jika kita cermati, maka dalam istishab ini ternyata lebih banyak mengedepankan logika dalam berhukum. Oleh karena itu, para ulama pun berbeda pendapat. Mereka seputar boleh tidaknya istishab dijadikan dasar penetapan hukum. Menurut ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dari madhab Hambali, ulama Zohiriyah, juga ulama Syiah menyatakan bahwa istishab bisa menjadi dasar hukum secara mutlak. Lalu menurut ulama Hanafiyah, membolehkan dengan catatan tidak ada efek terhadap syariat yang sudah ada. Lalu yang menurut ulama mutakallimin menyatakan istishab bisa dijadikan dasar hukum. Perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena ada sudut pandang yang tidak sama dalam persoalan yang diistishabkan. Jika itu menyangkut persoalan hablum minan nas, sebagaimana yang terjadi dalam kasus kepergian suami yang belum jelas keberadaannya, maka tentu saja para ulama cenderung membolehkan penggunaan istishab. Tetapi jika dipergunakan untuk persoalan hablum minallah, sebagaimana dalam kasus seseorang yang lupa apakah sudah batal atau belum, maka ulama cenderung untuk mengembalikan kepada hadis dan menolak
beristishab sebagaimana ulama Hanafiyah. Bagi kita, mari berhati-hati tatkala belajar hukum fikih. Lihat dulu persoalan yang dibahas. Apakah itu menyangkut hablum minallah atau persoalan hablum minannas? Apakah persoalan duniawi atau ukhrawi? Persoalan ibadah atau persoalan muamalah? Barulah kita cermati fatwa-fatwa ulama, sehingga menjadi jelas mana yang seharusnya mengedepankan logika dan mana yang seharusnya menuju pada tekstual dalil sebagaimana yang ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.